Halo semua, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Immanuel sendiri, asal dari Medan, Tanah Karo. Sekarang pekerjaan perawat di IGD Ilom Hospital Cirebon. Saya namanya Franklin Tito Zela. Sekarang bertempat tinggal di Kupang. Untuk tempat bekerja sekarang di Rumah Sakit Bayangkara. Rumah Sakit Bayangkara, Kota Kupang. Itu saja. Untuk usia saya sekarang 26 tahun. Usia sekarang 26 tahun. Oke, saya akan menjawab pertanyaan adik-adik sekalian. Apa itu psikosomatis ya? Istilah psikosomatis itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya physical, berarti psikis, dan soma yang berarti tubuh. Psikosomatis merupakan salah satu gangguan kesehatan atau penyakit yang ditandai oleh bermacam-macam keluhan fisik. Berbagai keluhan tersebut setiap kali bisa berpindah-pindah. Sebagai contohnya, mungkin hari ini pasien datang dengan keluhan pencernaan. Nah, besoknya diganti dengan keluhan pernapasan. Tapi ada kala juga pasien datang dengan keluhan hanya menetap, misalnya di satu sistem saja, misalnya di bagian pencernaan. Kondisi ini seringkali menjadi sebab pindah-pindahnya pasien dari dokter ke dokter lain. Pada gangguan psikosomatis, ini sebenarnya justru disebabkan oleh berkaitan dengan psikis yang dapat mengganggu fisik dalam sistem tubuh manusia, mulai dari sistem kardiovaskuler, sistem pernapasan, atau sistem pencernaan, kulit, dan saluran urogenital. Nah, kenapa terjadi? Contohnya itu misalnya di bagian jantung dan sistem pembuluh darah. Stres yang menimbulkan kecemasan pada manusia membuat manusia itu mempercepat denyut jantung dan meningkatkan daya pompa jantung dan tekanan darah, menimbulkan kelainan pada ritme dan EKG, kehilangan semangat dan putus asa, mengurangi frekuensi daya pompa jantung dan tekanan darah. Adapun gejala yang lainnya yang didapati yaitu hipertensi, migrain, atau sakit kepala. Nah, psikosomatis seringkali berhubungan dengan pemikiran atau kondisi tubuh. Tetapi ada juga pasien yang datang dengan keluhan, misalnya nyeri perut. Tetapi ketika diperiksa perutnya normal. Nah, karena yang membuat dia sakit itu adalah pemikirannya, yang tadi kita sebut dengan psikis. Bedanya dengan efek placebo itu, misalnya bedanya psikosomatis dengan efek placebo. Jika efek placebo itu ketika kita melakukan suatu tindakan kepada pasien, misalnya contohnya nih, pasien datang dengan keluhan sesak nafas, tetapi kita periksa saturasi oksigennya 99%. Nah, ketika kita kasih oksigen 1 liter, pasien mengatakan sesak sudah berkurang atau tidak sesak lagi. Contoh lainnya yaitu pasien datang dengan keluhan nyeri perut. Nah, ketika diperiksa tidak ada masalah pada bagian pencernaan. Nah, kita berikan obat, misalnya kita memberikan obat injeksi NaCl 0,9%, misalnya 5 mili kepada pasien. Tetapi setelah kita berikan, pasien mengatakan tidak nyeri lagi. Nah, untuk psikosomatis biasanya kita konsulkan ke dokter spesialis saraf, karena ada beberapa obat yang tidak ada di dokter jaga, misalnya dokter RMO. Tidak bisa dikasih seperti obat yang misalnya menimbulkan efek samping seperti ketergantungan obat. Karena ada obat untuk psikosomatis ini yang menyebabkan ketergantungan. Biasanya kita konsultasikan ke dokter spesialis saraf. Begitu sih. Baik, terima kasih ya. Jadi untuk psikosomatis sendiri itu adalah satu kondisi
Jadi itu adalah satu kondisi atau gangguan ketika pikiran itu mempengaruhi tubuh. Jadi kalau kita lihat dari asal katanya, psik atau psikis itu adalah pikiran, soma itu adalah tubuh. Jadi kalau kita lihat dari kata-katanya seperti itu, jadi pikiran itu akan mempengaruhi tubuh sehingga menimbulkan satu keluhan fisik. Itu kalau per definisi. Nah, untuk psikosomatis sendiri itu tidak hanya terjadi pada orang dewasa, tapi bisa juga terjadi pada anak-anak. Untuk penyebab utama dari gangguan psikosomatis itu berasal dari hubungan dia dengan orang terdekat. Kalau pada anak itu hubungan anak dengan orang tua. Kalau pada usia remaja, anak dengan teman sebaya. Kalau pada orang tua, maka misalkan yang sudah menikah berarti hubungan antara suami istri. Bisa juga hubungan antara seorang yang bekerja dengan orang lain yang bekerja. Jadi pada dasarnya karena manusia makhluk sosial yang berhubungan dengan orang lain, dia akan terus berinteraksi dengan orang tersebut, sehingga apabila terjadi suatu gangguan pada hubungan-hubungan tersebut bisa mengakibatkan ini gangguan yang disebut dengan psikosomatik ini. Lalu mungkin saya tambahkan sedikit, jadi untuk perbedaan psikosomatik ini kita bedakannya menjadi dua. Jadi ada psikosomatik yang betul tanpa ada kerusakan dari atau gangguan dari organ tersebut, dan juga ada psikosomatik yang sampai terdapat gangguan dari organ atau kerusakan dari organ tersebut. Ya. Itu untuk dia punya definisinya atau dia punya pengertian serta jenis-jenisnya seperti itu. Psikosomatis berasal dari dua kata, yaitu psikis atau pikiran dan soma atau tubuh. Psikosomatis merujuk pada suatu kondisi atau gangguan fisik yang dipengaruhi oleh faktor fisiologis atau emosional seperti stres, cemas, atau depresi. Hal ini menunjukkan bahwa masalah kesehatan fisik seseorang dapat memiliki akar penyebab yang berkaitan dengan kesehatan mental seseorang. Pada kekristenan mempercayai bahwa antara tubuh dan jiwa saling berhubungan, Atau merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. tubuh dan jiwa diciptakan Tuhan sama-sama baik. Oleh untuk itu, kita harus menggunakannya demi kemuliaan nama Tuhan. Audio Jungle.